Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbicara tentang beberapa pertanyaan berkaitan dengan apa yang harus dilakukan, baik dari sumber makanan maupun hal-hal yang harus dilakukan dari segi olahraga yang bisa membantu orang mengatasi masalah kecemasan dan psikosomatiknya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan pertama kali lebih memfokuskan pada makanan, ya. Kita tahu bahwa banyak teman-teman yang bertanya di dalam video YouTube channel saya itu menanyakan tentang masalah gangguan lambung yang terkait dengan cemas dan gejala-gejala berkaitan dengan psikosomatiknya. Jadi kalau kita lihat memang gejala lambung ini seringkali banyak dialami oleh teman-teman. Nah, apa yang bisa dilakukan sebenarnya paling penting seperti kita menangani masalah-masalah berkaitan dengan dispepsia fungsional. Nah, dispepsia fungsional ini biasanya harusnya gunakan makanan yang tidak bisa terlalu banyak mengiritasi lambung dan juga tidak membuat lambung mudah penuh. Ya, mengapa demikian? Karena kalau dua hal ini tidak diperbaiki, maka kondisinya akan jauh lebih tidak nyaman buat si orang tersebut. Misalnya contoh, biasanya orang yang mengalami gangguan lambung itu tidak disarankan terlalu banyak menggunakan atau makan coklat ataupun lada. Nah, mengapa? Karena kedua zat ini bisa membuat lebih sering tuh kembung, ya, kondisinya. Dan biasanya juga tidak disarankan misalnya makan terlalu banyak yang mengandung terigu atau gluten. Jadi biasanya tuh tidak boleh terlalu banyak makan roti yang putih, ya, karena itu banyak juga mengandung gluten, juga dia punya pengembangnya, ya. Kemudian yang kedua, tidak terlalu banyak makan misalnya mie instan, ya, mie instan ini biasanya juga lebih dominan mengalami kembung. Nah, mengapa demikian? Karena kalau misalnya dia kembung, dia mengalami bloating, ya, rasanya seperti akan sesek gitu, ya, rasanya kepingin keluar gitu. Jadi ada beberapa makanan-makanan yang memang menjadi faktor penentu. Kalau orang ini dispepsia fungsional, suka ditanya, sebenarnya saya masih boleh minum atau makanan yang mengandung cabai enggak gitu, ya. Kan kadang-kadang ada juga yang minuman ada cabainya sedikit gitu, ya, beberapa cocktail misalnya, atau makanan yang mengandung cabai yang berlebihan. Tentunya kalau berlebihan tidak, ya. Kalau misalnya mau makan cabai bubuk gitu, ya, suka ada itu, jangan tempo banyak. Tapi kalau misalnya cabainya hanya sedikit saja, kemudian juga mungkin pedas-pedasnya nggak terlalu, biasanya tidak masalah ketika kondisi lambungnya sudah bagus kembali, ya. Karena cabai sendiri kan mengandung capsaicin, suatu zat yang bisa menambah nafsu makan dan juga meningkatkan endorfin di dalam tubuh kita. Jadi itu yang paling harus diperhatikan. Nah, ketiga tadi adalah ya makanan yang mengandung hal-hal yang bisa membuat kembung. Nah, salah satunya kalau di awal-awal saya tidak sarankan menggunakan atau membahan sayuran yang terlalu banyak mengandung bawang bombay. Sebenarnya kalau di penelitian itu bawang bombay yang tidak boleh terlalu banyak diminum atau dimakan saat orang itu mengalami adanya keluhan-keluhan yang bersifat bloating atau dispepsia. Nah, biasanya mereka tuh tidak disarankan makan bawang bombay. Tapi kalau di Indonesia mungkin juga perlu dipikirkan apakah Anda itu punya masalah kalau makan bawang merah atau bawang putih, ya. Kalau demikian maka tumisnya jangan terlalu banyak pakai bawang merah dan bawang putih. Juga ada beberapa orang yang dominan misalnya tidak disarankan untuk makan makanan yang warnanya putih, misalnya sayuran putih, maksudnya lobak, toge, kemudian juga yang biasanya sering kali itu pecai, ya, saya taunya tuh sawi putih, ya, sawi putih, ya. Jadi sawi putih juga tidak disarankan kalau misalnya kita mau makan yang banyak gitu, ya. Lobak, toge
sawi putih ya, itu juga tidak. Bangkuang ya, ada juga yang tidak disarankan. Makanya kalau makan mungkin yang makanan khas Semarang, lumpia kan ada bangkuangnya, itu seringkali juga tidak disarankan di awal-awal. Tapi nanti kalau sudah enakan sih bisa. Karena sebenarnya kalau orang itu mengalami dispepsia fungsional, biasanya dokter itu tidak akan terlalu fokus hanya dalam pengobatan saja, tetapi biasanya juga pengaturan pola makan, kemudian juga makannya apa aja gitu ya, yang perlu dihindari dan perlu perlu ditekankan untuk tidak dimakan gitu ya, atau dimakan gitu. Itu yang jadi pentingnya. Jadi kalau tadi ditanyakan lagi apa yang paling penting, Dok, saya sih suka pesan ke pasien tidak terlalu banyak minum atau makanan yang mengandung lada, tidak terlalu banyak. Jadi wedang uwu, saya suka sekali wedang uwu. Dia kan pakai lada tuh ya. Itu kalau bisa teman-teman yang mengalami gangguan lambung awalnya tidak dulu ya. Juga kalau misalnya makanan yang mengandung fermentasi. Ada beberapa dokter memang banyak, dan saya juga menyarankan penggunaan probiotik. Tapi kalau misalnya Anda tanya apa boleh saya makan yogurt? Yogurt itu tergantung. Karena ada beberapa orang di awal dia tidak bisa makan yogurt ya, dia malah kembung. Lalu ada yang lebih baik adalah makan suplementasi probiotik aja dulu sementara untuk lebih amannya. Tapi kalau nanti Anda mau coba ya boleh aja gitu menggunakan seperti yogurt. Kalau kita tanya yang banyak mengandung probiotik juga yang lainnya adalah kimchi kan. Tapi kan kalau misalnya awal-awal pertama itu sensitivitas perutnya itu terhadap cabai, apalagi pecai tadi, sawi putih, tambah cukanya lagi, wah tambah macam-macam. Saya pernah punya beberapa kasus yang kambuh lebih karena coklat ya. Jadi minum atau makanan coklat dari tempat yang kafe seperti itu kan pekat, itu bikin dia jadi kembung ya. Kopi juga ada beberapa orang yang tidak bisa sama sekali, karena ada normal juga banyak orang yang nggak bisa, apalagi orang yang punya masalah GERD. Tapi kalau Anda dulunya tidak masalah dengan minum kopi, ya nggak masalah gitu. Nah, tadi adalah makanan dan minuman yang harus dihindari. Lalu apa yang bisa dibantu untuk meningkatkan vitalitas dan perbaikan kehidupan kita di dalam proses perbaikan gangguan kecemasan psikosomatik seperti ini? Maka vitamin suplementasi bisa digunakan. Yang sering kali diberikan adalah vitamin B. Ya, vitamin B kompleks, B1, B6, dan B12. Itu memang bagus sekali untuk membantu persarapan di otak. Ya. Yang kedua biasanya adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini sebenarnya juga terdapat di dalam telur ya, makanan-makanan kita sehari-hari, dan kemudian diaktifkan ya dengan sinar matahari ya. Teman-teman bisa berjemur antara pukul 8 sampai jam 9 lah. Tidak terlalu lama ya, 10 sampai 15 menit saja, dan cukup mengenai lengan dan kaki sebenarnya. Tidak perlu sampai muka ya. Walaupun sekarang orang banyak berjemur di depan dengan di depan rumahnya dengan tidak memakai baju, dan kemudian lebih lama gitu ya. Tapi sebenarnya sih ada beberapa penelitian dari beberapa jurnal dikatakan cukup lengan ya, ekstremitas atas dan bawah saja. Nah, kenapa vitamin D penting? Karena dari beberapa penelitian dikatakan bahwa vitamin D itu kurang ya. Di Indonesia itu lebih dari 90% orang yang pernah dicek vitamin D-nya kurang. Yang kedua adalah vitamin D ini sangat berhubungan nanti dengan masalah otot ya. Kram otot itu sering terjadi pada kekurangan kalsium dan vitamin D. Jadi ada gejala-gejala lemes juga ya, fatigue atau kelelahan juga seringkali dikaitkan dengan vitamin D. Lalu yang biasanya selanjutnya disarankan adalah omega 3. Omega 3 juga bisa. Vitamin D sendiri suplementasi boleh dimakan sekitar 1000 international unit sampai 2000 international unit. Sedangkan kalau omega 3 sekitar 1000 sampai 2000 juga per harinya. Omega 3 ini bisa didapatkan juga dari makanan sebenarnya, ikan, tapi juga ada suplementasinya. Lalu yang keempat adalah vitamin E. Vitamin E ini banyak digunakan untuk plastisitas ya dari pembuluh darah. Jadi elastisitas dan plastisitas dari pembuluh darah ini sangat berhubungan dengan kekenyalannya. Jadi vitamin E ini sangat membantu. Sekitaran 100 sampai 400 international unit kalau vitamin E ya. Jadi banyak didapat di pasaran. Jadi itu dulu yang penting. Kalau vitamin C, Dok, ya tergantung. Kalau saat ini mungkin di tengah wabah COVID,
vitamin C boleh sampai 1000 mg bahkan katanya. Dikatakan nggak masalah karena dalam konteks daya tahan tubuh. Tapi teman-teman yang mengalami gangguan lambung, kadang-kadang vitamin C itu bikin dia teriritasi lambungnya. Jadi yang saya sering kali harus tekankan, selain minum yang banyak, kalau minum vitamin C juga hati-hati lambungnya. Jadi kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa, makan dari buah-buahan saja atau sayur-sayuran sudah cukup ya. Cabai sendiri juga mengandung vitamin C yang cukup baik. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan sementara ini berkaitan dengan makanan ya dan minuman. Nanti kita akan bicara selanjutnya terkait dengan olahraga. Ya, apa yang bisa dilakukan, tapi untuk sementara ini kita cukupkan dengan konteks makanan yang bisa dimakan dan dihindari. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.